Yang terakhir atau yang kelima, infrastruktur yang kelima, di sini terkait tentang interfacing atau antarmuka, infrastruktur antarmuka. Kalau adik-adik sekalian, selama ini mungkin ketika ingin berbelanja, adik-adik cukup membuka aplikasinya atau mengunjungi halaman webnya. Inilah yang disebut dengan interfacing infrastruktur. Di back end-nya, di belakangnya itu bermacam-macam. Bagaimana mereka menggunakan programnya, bagaimana di database-nya, bagaimana mereka melakukan relasi database-nya terhadap aplikasi-aplikasi yang kita tinggal pakai. Klik sana, klik sini. Nah, itu secara garis besar terkait tentang e-commerce framework. Nanti yang akan saya bahas banyak di bagian infrastruktur. Oke. Kemudian kalau adik-adik perhatikan ketika adik-adik berperan sebagai online customer. Nah, saya petakan di sini ada pemetaan dari CA Council. CA Council itu salah satu asosiasi yang menangani atau melakukan riset terkait tentang e-commerce. Nah, yang pertama ketika adik-adik melakukan online shopping, nah, ini nanti akan saya coba tanya secara kulitnya. Kira-kira ketika adik-adik melakukan online shopping yang dipikirkan pertama kali apa? Yuk, bisa interaksi di sini. Silakan. Yang pertama kali apa? Pastinya budget. Budget. Produk. Recording stopped. Nah, itu yang dipikirkan pertama kali. Kemudian, selain budget, bagaimana terkait keamanannya? Recording in progress. Bagaimana terkait tentang keamanan dari si aplikasi tersebut? Kalau di sini dipetakan untuk berdasarkan prosentase dari survei yang sudah dilakukan oleh CA Council, 38% pengguna dari e-commerce, mereka itu yang dipikirkan pertama kali adalah budgetnya. Kemudian ada 42% itu mereka mencoba memahami terkait tentang keamanannya, safety. Aman nggak e-commerce ini? Aman nggak saya ketika berbelanja di sini? Ya, setelah mereka membeli keamanan. Nah, ada komponen yang terpenting selain itu adalah SSL padlock. SSL padlock ini bisa diibaratkan sebagai kuncinya, kunci dari keamanan. Bagaimana proteksinya, apakah pesan yang kita kirimkan itu trusted, terpercaya atau tidak, bagaimana penggunaan kredit card-nya, dan lain sebagainya. Itu terkait tentang keamanan atau kunci-kunci padlock. Ini 98% yang disurvei itu bicara padlock atau SSL padlock ini istilah dari sisi keamanan. Itu gembok lah kalau kita di rumah biasa. Kemudian pemikiran dari online customer lain yang tidak kalah pentingnya adalah memory dead stuff. Jadi pengalaman mereka ketika mereka bisa mendapatkan barang yang buruk. Saya terindikasi ada semacam cybercrime yang mengambil data-data saya sehingga rekening saya terkuras. Itu contoh-contohnya memori dari bad stuff. Jadi pengalaman-pengalaman buruk yang pernah dilakukan atau pernah dialami oleh pelaku e-commerce, khususnya dari sisi pembeli. Misalnya kalau kemarin kita lihat beberapa kejadian masalah yang viral-viral COD, nah itu secara garis besar juga bukan dari kesalahan dari satu sisi pembelinya, karena pembelinya merasa tidak puas, akhirnya yang jadi sasaran kurir di ekspedisi. Karena tidak ada, nah pengalaman-pengalaman buruk seperti ini nantinya akan terekam di memori mereka, sehingga mereka enggan melakukan berbelanja. Kemudian
Komponen yang tidak kalah pentingnya adalah dari sisi pemikiran dari konsumen atau customer, itu adalah adanya trusted entity. Jadi kepercayaan. Ketika beberapa responden ditanya, bagaimana terkait kepercayaan Anda dengan e-commerce yang sudah ada? Nah, di situ biasanya ketika kita sudah terbangun kepercayaan, maka kita akan lakukan continue untuk belajar di situ. Kita akan belajar di situ lagi, situ lagi, situ lagi. Akhirnya kita menjadi pelanggan loyal atau loyal customer. Nah, trusted entities ini ketika kita lakukan survei ada beberapa yang terkait. Yang pertama, mereka memetakan bagaimana sih financial institutionnya. Jadi institusi ini bisa kita percaya nggak secara finansial atau meragukan. Nah, itu menjadi pertimbangan dari sisi trusted. Kemudian bagaimana terkait komputer device yang kita gunakan atau terkait dari manufacturing dari device kita. Ini trusted nggak? Jangan-jangan ketika kita menggunakan komputer ini, ternyata komputer saya di monitoring atau di istilahnya di sniffing, sehingga data-data saya bisa tercuri. Atau jangan-jangan ketika kita melakukan transaksi e-commerce, ternyata di situ ada komponen kita menggunakan komputer publik yang banyak dipakai orang lain, sehingga data-data kita bocor. Atau kita menggunakan jaringan publik yang jaringan gratisan yang umum. Tentunya itu juga jadi pertimbangan tersendiri. Kemudian ada 47% responden yang berbicara masih tentang trusted entity, itu terkait certificate authorities-nya. Certificate authorities itu semacam sertifikat yang diberikan secara digital kepada suatu entitas server, sehingga menjamin bahwa ini dikeluarkan dari instansi atau lembaga yang terpercaya. Nah, itu yang dimaksud dengan sertifikat authority. Kemudian terkait tentang operating system yang digunakan. Nah, operating system ini aman nggak sih? Ada berbagai macam operating system. Satu yang sering kita gunakan di sini adalah Windows operating system. Ada lagi yang Mac OS operating system, ada lagi Linux, ada lagi Android, ada lagi Windows Mobile dan lain sebagainya. Dulu ada Symbian OS. Ini operating system ini yakin nggak, aman nggak dengan ketika kita menggunakan device komputernya, operating systemnya ini. Kemudian terkait tentang carrier-nya. Carrier ini adalah media perantara untuk kita terkoneksi ke dalam e-commerce platformnya. Artinya apakah kita menggunakan mobile carrier, apakah kita menggunakan cable carrier. Di sini adalah metode jaringannya. Carrier. Kemudian ada 42 responden yang menyatakan bahwa browser yang kita gunakan harus trusted. Banyak sekali browser atau aplikasi penelusur yang kita bisa gunakan. Ada Google Chrome, ada Microsoft Edge, kemudian ada Bing, ada Mozilla Firefox, ada Opera, dan lain sebagainya. Adik-adik mahasiswa nanti bisa memilih, saya lebih prefer browser yang ini, saya lebih prefer dengan browser yang ini. Nah, itu dikembalikan kepada usernya. Tapi sebelum adik-adik menggunakan, browser ini aman, browser ini tidak, browser ini banyak extension spamnya dan lain sebagainya. Adik-adik bisa memilih dan memilah berdasarkan referensi-referensi yang tentunya sudah banyak tersebar di dalam internet. Nah, kemudian komponen yang lain yang tidak terlepas itu terkait tentang 40% responden menyatakan tentang online merchant. Nah, merchantnya ini dipercaya atau tidak? Kalau merchantnya tidak kurang bisa dipercaya, ya mereka pasti akan memilih merchant lain yang lebih trusted lagi.
di sini adalah bisa meyakinkan atau meningkatkan kepercayaan dari customer.